Pernah nggak sih, kalian merasa capek banget mengejar sesuatu? Entah itu karir, hubungan, atau bahkan impian yang rasanya makin jauh setiap kali kita coba kejar? Aku yakin banyak dari kalian pernah ada di posisi itu. Kadang, kita merasa kalau kita nggak terus berlari, kita akan kehilangan segalanya. Tapi, apa benar begitu? Dalam hidup, ada satu hal yang harus kita pahami. Apa yang benar-benar menjadi milik kita, apa yang memang ditakdirkan untuk kita, tidak akan pernah tertukar. Meski terkadang jalan menuju itu terasa rumit, meski kita harus melepas sesuatu untuk sementara, percayalah, jika itu milikmu, dia akan menemukan jalannya untuk kembali. Jadi, di video ini, aku ingin kita berbicara lebih dalam tentang hal ini. Tentang bagaimana melepaskan sesuatu tanpa rasa takut, dan bagaimana mempercayai bahwa apa yang terbaik untuk kita akan selalu datang pada waktunya. Jadi, duduk santai, tarik napas, siapkan hati, dan mari kita renungkan bersama. 1. Mengapa kita sering mengejar? Kita semua pernah merasa ingin sekali mendapatkan sesuatu kan? Entah itu pekerjaan impian, cinta seseorang, atau bahkan sekadar barang yang kita inginkan. Rasa cemas, takut kehilangan, atau rasa tidak cukup sering mendorong kita untuk terus mengejar. Tapi pernah nggak kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini benar-benar untukku? Bayangkan ini, kamu sedang berlari dalam perlombaan, tapi rutenya salah. Apa gunanya tiba di garis akhir jika itu bukan tempat yang kamu tuju? Hidup kadang seperti itu. Kita terlalu fokus mengejar sesuatu yang terlihat menggiurkan dari luar, tanpa menyadari apakah itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan hati kita. Selain itu, keinginan untuk mengejar seringkali muncul dari rasa takut. Takut tertinggal, takut dianggap gagal, atau takut kehilangan validasi dari orang lain. Padahal, hidup bukanlah tentang perlombaan dengan orang lain. Hidup adalah tentang memahami apa yang benar-benar berarti untuk diri kita sendiri. Dan ingat, ketika kita terlalu sibuk mengejar, kita lupa menikmati perjalanan. Pernahkah kamu duduk sejenak, melihat sekeliling, dan menyadari betapa banyak hal indah yang sudah kamu miliki sekarang? Kadang, kebahagiaan bukan soal mendapatkan sesuatu, tapi soal mensyukuri apa yang sudah ada. 2. Filosofi tentang milik kita. Ada pepatah yang mengatakan, apa yang menjadi milikmu tak akan pernah tertukar. Kalimat ini bukan hanya sekadar kata-kata indah, tapi juga sebuah pelajaran hidup yang dalam. Jika sesuatu memang ditakdirkan untukmu, dia akan menemukan jalannya untuk kembali, bahkan tanpa perlu kamu paksakan. Coba kita renungkan. Dalam hidup, seringkali kita terjebak dalam perasaan kehilangan. Kita merasa seolah-olah dunia runtuh saat sesuatu atau seseorang pergi dari hidup kita. Tapi, apa kita pernah berpikir bahwa kehilangan itu adalah bagian dari rencana yang lebih besar? Bahwa mungkin, apa yang pergi bukanlah untuk kita, dan apa yang datang setelahnya adalah sesuatu yang lebih baik. Aku punya contoh sederhana. Pernah nggak kamu kehilangan kesempatan kerja yang kamu idamkan, lalu merasa sangat kecewa? Tapi beberapa waktu kemudian, kamu mendapatkan pekerjaan lain yang ternyata jauh lebih sesuai dengan minat dan kemampuanmu. Itulah cara semesta bekerja. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita, bahkan saat kita tidak menyadarinya. Filosofi ini mengajarkan kita tentang kepercayaan. Kepercayaan pada waktu, pada proses, dan pada rencana yang lebih besar. Saat kita bisa percaya bahwa semua hal terjadi untuk alasan yang baik, kita akan merasa lebih tenang. Kita berhenti memaksakan, dan mulai belajar untuk menerima. Dan ketika kita menerima, kita membuka ruang bagi hal-hal yang lebih baik untuk datang. 3. Cerita inspiratif. Aku pernah mendengar cerita tentang seseorang yang mengejar cinta dengan begitu gigih. Tapi setiap kali dia berusaha, orang itu justru semakin menjauh. Akhirnya, dia berhenti mengejar. Dia fokus pada dirinya sendiri, memperbaiki kehidupannya, dan tahu apa yang terjadi. Orang yang dulu dia kejar malah kembali, dengan hati yang lebih siap untuk bersama. Ceritanya tidak hanya berhenti di situ. Ketika dia berhenti mengejar,
dia juga mulai menemukan hal-hal lain yang membuat hidupnya lebih bermakna. Dia belajar untuk mencintai dirinya sendiri, mengembangkan bakat yang sempat dia lupakan, dan membangun hubungan yang lebih sehat dengan orang-orang di sekitarnya. Dalam proses itu, dia menjadi pribadi yang lebih bahagia dan percaya diri. Hal ini bukan hanya membuat orang yang dulu dia kejar kembali, tapi juga membuka pintu bagi banyak peluang baru dalam hidupnya. Apa pelajaran dari cerita ini? Kadang kita hanya perlu berhenti mengejar dan membiarkan hidup bekerja dengan caranya sendiri. Proses ini bukan tentang menyerah, tapi tentang memberi ruang bagi diri kita untuk tumbuh dan menerima apa yang benar-benar terbaik. Ketika kita mampu menerima, semesta akan memberikan kita lebih dari yang pernah kita bayangkan. 4. Bagaimana berhenti mengejar? Berhenti mengejar bukan berarti menyerah, tapi lebih kepada memberi ruang bagi hidup untuk mengalir dengan natural. Berikut beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk mulai berhenti mengejar dengan cara yang sehat dan bijak. Pertama, fokus pada dirimu sendiri. Ketika kita terlalu sibuk mengejar sesuatu, kita sering lupa bahwa ada hal penting lain yang membutuhkan perhatian kita, yaitu diri kita sendiri. Cobalah untuk mengenal dirimu lebih dalam. Apa yang benar-benar membuatmu bahagia? Apa yang ingin kamu capai tanpa tekanan dari orang lain? Dengan mengenal diri sendiri, kamu akan lebih mudah menemukan jalan yang benar-benar cocok untukmu. Kedua, nikmati proses. Hidup bukanlah tentang seberapa cepat kita mencapai tujuan, tapi tentang bagaimana kita menikmati setiap langkah di perjalanan. Cobalah untuk lebih sadar dengan apa yang terjadi di sekitarmu. Syukuri hal-hal kecil yang sering terlupakan, seperti senyuman dari orang tercinta atau waktu tenang untuk dirimu sendiri. Ketiga, belajar melepaskan. Melepaskan sesuatu bukan berarti kita gagal. Justru, melepaskan adalah tanda bahwa kita cukup dewasa untuk menerima kenyataan. Ketika kamu bisa melepaskan sesuatu dengan ikhlas, kamu memberikan ruang bagi hal-hal baru untuk masuk ke dalam hidupmu. Keempat, percayalah pada waktu. Semua hal indah membutuhkan waktu. Jangan terburu-buru. Percayalah bahwa jika sesuatu memang untukmu, dia akan datang pada waktu yang tepat. Bahkan jika saat ini terasa sulit, yakinlah bahwa masa depan menyimpan kejutan yang baik untukmu. Dan terakhir, berlatih bersyukur. Rasa syukur adalah kunci dari ketenangan hati. Ketika kamu bisa bersyukur atas apa yang sudah kamu miliki, kamu akan merasa lebih cukup dan lebih tenang. Rasa cukup ini akan membantumu untuk berhenti mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu kamu butuhkan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kamu akan mulai merasakan bahwa berhenti mengejar bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan yang lebih damai dan bermakna. Kamu akan merasa lebih ringan, lebih bebas, dan lebih siap untuk menerima apa yang memang menjadi milikmu. Jadi teman-teman, ingat ya, jangan terlalu memaksakan sesuatu. Apa yang memang ditakdirkan untukmu, tidak akan pernah terlewat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.